bus Surabaya. Nah, bus ini itu sangat berbeda dari bus pada umumnya. Kan kalau biasanya di kota-kota lain itu kita membayar bus dengan menggunakan uang. Nah, di bus Surabaya ini kita biasanya naik cuma dengan menukarkan sampah plastik. Hal ini tuh bisa disebut sebagai contoh desentralisasi. Nah, karena hal itu merupakan inisiatif yang datang langsung dari pemerintah daerah, bukan dari pemerintah pusat. Halo semuanya, kenalin dulu ya. Aku Nailatul Mufida dengan NIM 174231002 dari Program Studi Ilmu Politik Angkatan 2023. Nah, di video ini aku mau cerita tentang sesuatu yang unik dan keren banget yang terjadi di kota Surabaya. Kalian pernah gak sih kepikiran gimana jadinya kalau sampah plastik yang biasanya bikin masalah dan menjadi penyebab banjir atau bahkan pencemaran lingkungan itu malah bisa kita pakai buat bayar naik bus. Kedengarannya emang menjadi ide aneh ya teman-teman. Tapi ternyata hal ini tuh beneran ada dan diterapkan langsung di Surabaya. Namanya Bus Surabaya. Program ini bukan cuma tentang soal naik bus gratis, tapi juga menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah itu bisa bikin kebijakan sendiri untuk nyelesain masalah yang ada di wilayahnya. Jadi hal ini tuh juga berhubungan langsung dengan desentralisasi dan otonomi daerah. Maka dari itu yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, yang pertama itu kita bahas dulu mengenai masalah utamanya. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, sampah plastik merupakan salah satu masalah lingkungan yang paling serius di dunia. Indonesia bahkan termasuk sebagai negara penyumbang sampah plastik terbanyak ke laut. Dan Surabaya sendiri itu setiap harinya ada ratusan ton sampah plastik yang dibuang. Kalau dibiarkan terus, jelas hal ini tuh dapat merusak lingkungan. Kemudian juga bikin banjir, bahkan mencemari laut. Nah, tapi daripada hanya mengandalkan pemerintah pusat atau menunggu solusi dari luar, pemerintah Kota Surabaya itu memutuskan untuk bertindak sendiri, di mana mereka juga menggabungkan antara transportasi umum dengan upaya pengurangan sampah plastik. Nah, dari sinilah itu lahir yang namanya Bus Surabaya. Nah, bus ini itu sangat berbeda dari bus pada umumnya. Kan kalau biasanya di kota-kota lain itu kita membayar bus dengan menggunakan uang. Nah, di Bus Surabaya ini kita biasanya naik cuma dengan menukarkan sampah plastik. Nah, misalnya 5 botol plastik berukuran besar atau bahkan 10 botol plastik yang berukuran kecil itu bisa dipakai buat 1 kali perjalanan. Nah, botol-botol itu kita serahkan ke petugas yang ada di halte lalu dikumpulkan untuk didaur ulang. Nah, sampah plastik yang dikumpulkan itu nggak dibiarin gitu aja. Akan tetapi Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup itu bekerja sama dengan Dinas Perhubungan untuk mengelola dan mendaur ulang sampah plastik itu tadi. Jadi program ini tuh bukan hanya program iseng-iseng semata atau bahkan program percobaan doang, tetapi hal ini tuh dikelola secara profesional dan serius. Nah, kenapa hal ini tuh bisa disebut sebagai contoh desentralisasi? Nah, karena hal itu merupakan inisiatif yang datang langsung dari pemerintah daerah, bukan dari pemerintah pusat. Nah, pemerintah Kota Surabaya ini yang bikin kebijakan serta mereka juga yang menyusun anggaran, kemudian mengatur pelaksanaannya dan bahkan ketika melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Hal ini itu merupakan bentuk dari otonomi daerah di mana
daerah itu memiliki hak dan wewenang tersendiri untuk mengatur dirinya sendiri sesuai kebutuhan masyarakatnya. Nah, selain itu, program ini itu juga sangat partisipatif, di mana masyarakat sendiri itu bukan cuma menjadi pengguna, tetapi juga diajak aktif terlibat. Nah, mereka ini mengumpulkan botol plastik dari rumah, kemudian memilah sampah, dan mereka juga sadar bahwa tindakan kecil mereka itu bisa membantu lingkungan dan juga memudahkan mobilitas harian para pekerja. Nah, dampaknya pun nggak main-main dan nggak sepele. Yang pertama, volume sampah plastik itu berkurang karena masyarakat itu sadar mengenai pentingnya memilih dan mendaur ulang sampah. Nah, kemudian yang kedua, itu penggunaan transportasi umum itu lebih meningkat karena dianggap lebih murah dan lebih ramah lingkungan. Serta bus Surabaya ini juga dikenal dengan kondisinya yang bersih, ber-AC, bahkan nyaman. Nah, kemudian yang ketiga, itu kesadaran masyarakat terhadap lingkungan itu jadi lebih meningkat, dimana banyak yang mulai berpikir ulang sebelum membuang sampah sembarangan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi teorinya sendiri, program ini tuh mencerminkan bentuk desentralisasi fungsional dan administratif, yang artinya pemerintah daerah itu diberikan tanggung jawab dan wewenang untuk mengelola urusan pelayanan publik, termasuk pengelolaan sampah dan transportasi umum. Nah, hal ini itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang menyebutkan bahwa daerah itu memiliki wewenang tersendiri dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Nah, jadi melalui Bus Surabaya ini kita juga bisa melihat secara langsung bagaimana inovasi daerah itu bisa memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan lokal. Nah, hal ini itu juga menjadi contoh nyata bahwa desentralisasi itu bukan cuma soal birokrasi saja, atau bahkan melakukan pemindahan kewenangan, tetapi soal memberikan ruang bagi kreativitas dan keberanian daerah untuk melakukan inovasi. Nah, dari program Bus Surabaya tadi itu kita juga bisa belajar bahwa satu hal penting mengenai desentralisasi itu dapat membuka jalan bagi perubahan besar, asal daerahnya sendiri itu mau berpikir kreatif dan berani ambil langkah. Nah, Bus Surabaya itu bukan cuma sekedar alat transportasi saja, tetapi juga simbol perubahan, di mana simbol tersebut itu merupakan simbol antara kerjasama pemerintah dan masyarakat. Nah, masalah besar seperti sampah plastik itu bisa diubah menjadi solusi yang bermanfaat seperti program Bus Surabaya tadi. Nah, semoga video ini itu dapat memberikan inspirasi buat kita semua. Siapa tahu nantinya di kota-kota lain juga muncul program yang serupa, atau bahkan ide-ide baru yang lebih hebat lagi, karena dari hal kecil itu jika dikerjakan secara serius atau secara sungguh-sungguh itu dapat memberikan dampak yang besar.